Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Oktavia. Saya dari kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2103009. Dengan tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yaitu tamadun dan tujuh ajar Melayu dari dosen pengampu Teti Kumalasari, MSE. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas mengenai pakaian adat Melayu. Berikut videonya. Pertama, pakaian adat Melayu Riau. 1. Makna pakaian adat Melayu. Suatu karya seni disebut indah apabila dibuat dengan baik dan kedua mempunyai makna. Sebagai suatu hasil kebudayaan, baju Melayu Kepulauan Riau idealnya hendaklah molek dilihat dari jauh dan molek pula dipandang dari dekat. Indah menurut pemandangan mata dan hati, dibuat dengan baik dan mempunyai makna-makna yang terkandung dalam lambang-lambang bagi orang Melayu. Pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga menyerahkan lambang-lambang. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai terala atau luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan bersebatinya lambang-lambang budaya dengan pakaian, kedudukan dan peran pakaian menjadi sangat mustahak dalam kehidupan orang Melayu. Berbagai ketentuan adat mengatur tentang bentuk, corak atau motif, warna, pemakaian, dan penggunaan pakaian. Ketentuan-ketentuan adat itu diberlakukan untuk mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Pakaian Melayu ini dari ujung kaki sampai ujung rambut ada makna dan gunanya. Semuanya dikaitkan dengan norma sosial, norma agama, dan adat istiadat, sehingga pakaian berkembang dengan makna yang beraneka ragam. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai penjemput budi, dan pakaian sebagai penolak bala. Yang kedua, ragam pakaian adat Melayu Riau. Wujud pakaian adat Riau umumnya tertutup dan panjang yang menunjukkan nilai kesopanan dan agama Islam. Pengaruh Melayu yang terkuat terlihat dari modelnya yang sederhana, longgar, dan memiliki kerai yang tinggi. Berikut adalah pakaian adat Riau untuk laki-laki dan perempuan. Pertama ini bisa kita lihat yaitu ada baju kurung. Baju kurung biasanya dikenakan kaum perempuan segala usia. Bentuk bajunya berlengan panjang dengan panjang sedikit di atas lutut. Bisa kita lihat seperti gambar di bawah. Untuk baju kurung yang dikenakan sehari-hari di rumah panjangnya sepinggang ataupun sedikit di bawah pinggang. Model bajunya longgar dan tidak boleh ketat atau memperlihatkan lekak-lekuk tubuh si pemakai. Kemudian, bahan kainnya ini bervariasi dengan motif polos dan bunga-bunga. Dalam membuatnya, tidak diperbolehkan menggunakan kain tipis dan tembus pandang. Warna dari baju kurung pun bermacam-macam. Bagi orang tua, biasanya mengenakan baju kurung dengan warna tidak mencolok. Sementara, atribut pelengkapnya berupa selendang atau kain tudung yang dipakai pada bahu dan untuk menutupi kepala. Lebih lengkapnya bisa kita lihat dari gambar yang telah saya paparkan. Yang kedua, ada baju kebaya labu. Baju kebaya labu yang juga disebut kebaya panjang atau belah labu, memiliki panjang 3 jari di bawah lutut atau sampai betis. Bentuk busana tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Panjang lengan kebaya labu ini berkisar 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga bisa memperlihatkan gelang yang kita pakai. Sementara lebar lengannya berkisar 3 jari dari permukaan lengan tangan. Pada bagian muka baju dilengkapi 4-5 kancing. Sama halnya dengan baju kurung, baju kebaya labu dikenakan bersama dengan selendang atau kain tudung. Yang ketiga yaitu baju teluk belanga. Pakaian adat Riau ini untuk laki-laki disebut baju teluk belanga. Modelnya berkerah dan berkancing dengan memakai kancing tep, kancing emas atau kancing permata. Lengan bajunya lebar, agak longgar dengan panjang agak menutup pergelangan tangan.
Umumnya, busana teluk belanga ini disebut setelan dengan celana dan terbuat dari katun atau bahan lain yang berwarna polos. Sebagai atributnya, dikenakan kain samping berupa kain pelekat atau kain songket. Cara pasang kain samping ini bervariasi. Ada yang pemakaian seperti kain biasa, dipuncut ke samping ataupun ditarik ke samping kiri pinggang, tergantung siapa pemakainya. Pria Melayu Riau memakai baju teluk belanga ini bersama dengan penutup kepala berupa songkok, ikat kepala, juga tanjak. Tanjak dibuat dari jenis kain yang sama dengan baju dan celana. Bisa kita lihat model baju teluk belanga ini seperti gambar yang saya paparkan di bawah. Selanjutnya ada baju adat, yaitu baju cekak musang. Baju cekak musang ini bentuk pakaian adat Riau cekak musang mirip dengan busana teluk belanga. Model bajunya berkerah, tidak berkancing pada bagian leher, berbelah ke bawah sepanjang kurang lebih 5 cm. Tujuannya agar memudahkan ketika dipakai atau dimasukkan dari atas melalui kepala. Terdapat 3 kantong pada bagian muka baju, 1 di bagian atas sebelah kiri dan 2 buah kantong di bagian bawah. Umumnya, baju cekak musang hadir dengan setelan celana panjang sampai ke mata kaki. Set baju dan celana tidak bermotif ataupun bisa dikatakan dengan polos, tetapi bervariasi warna bermacam-macam tergantung selera si pemakai. Ketika dikenakan, terutama dalam acara resmi, baju cekak musang ini dilengkapi dengan penutup kepala berupa kopiah berwarna hitam. Selanjutnya, yaitu busana pengantin wanita. Pakaian adat Riau untuk pengantin perempuan bervariasi dengan upacara pernikahan dalam upacara bersanding. Mempelai perempuan mengenakan setelan kebaya labu atau busana kurung yang terbuat dari kain tenunan khas Melayu Riau dengan corak dan warna yang sama. Adapun aksesoris pelengkap busana pengantin perempuan, yang pertama yaitu hiasan kepala berupa perkakasan andam, pada bagian kening disebut ramin, sanggul lipat pandan atau sanggul lintang, serta dihiasi dengan sunting dan genta-genta atau bunga goyang yang bermotif bunga Cina. Kemudian ada kalung emas dan rantai papan atau duko bertingkat 3, 5, dan 7 yang menghiasi leher. Lalu gelang berkepala burung merak sebagai pertanda memberikan kesuburan dan kemakmuran pengantin perempuan pada bagian lengan kanan dan kiri. Kemudian bagian bahu kiri diberi tampan-tampan atau sebai yang bertekad benang emas dan kelingan. Canggai yang terbuat dari perak atau emas pada jari tangan, yaitu jari kelingking dan ibu jari. Kemudian pada bagian pinggang diikat dengan pending emas yang berfungsi untuk menambah kerampingan pada bagian badan. Kemudian bagian kaki kiri dan kanan diberi gelang kaki emas atau perak yang berkepala kuntum berbunga cempaka. Yang terakhir, kaki beralaskan kasut atau selepa yang terbuat dari beledru yang dihiasi dengan kelingkan dan manik. Sebagai contoh gambarnya ada di bawah pemaparan gambar aksesoris yang dipakai busana pengantin wanita. Selanjutnya itu busana pengantin pria. Pakaian adat Riau untuk pengantin laki-laki berupa busana bentuk teluk belanga ataupun cetak musang bermotif yang dipadukan dengan aksesoris yang membuatnya tampilannya terlihat megah dan berkelas. Adapun perlengkapan busana pengantin untuk laki-laki antara lain, yang pertama bisa kita lihat yaitu set busana kurung cekak musang yang warnanya sama antara baju dengan celana. Motif busananya berupa bunga cengkeh dan tampuk manggis yang bertabur dengan benang emas. Yang kedua ada kain samping memiliki motif serupa dengan celana. Yang ketiga ada hiasan kepala memakai distar yang berbentuk mahkota, tanjak dalam berbagai bentuk seperti ikat datuk, bendahara, ikat laksamana, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memakai sebai sebelah kiri bahu yang berwarna kuning bersulam kelingan. Yang kelima, bagian leher pengantin laki-laki dikalungkan rantai panjang berbelit 2 sebagai pertanda ikatan ayah dan ibunya. Yang keenam, ada memakai pending atau bengkoang warna kuning menurut derajatnya, pakai les ungu, hijau, atau merah. Yang ketujuh, ada memakai canggai
pada bagian ibu jari kelingking, memakai sepatu runcing atau capal kulit. Yang kedelapan, memakai keris pendek berhulu burung berselendit yang disisipkan di pinggang sebelah kiri, keris bersarung, dan memegang sirih telat atau sirih pemanis. Yang dimana keris pendek bersuhu ini bermakna menghindari malapetaka. Bisa kita lihat gambar yang ada di bawah yang telah saya paparkan. Seperti itulah bentuk pemakaian busana pengantin pria. Baiklah, demikian hasil dari penjelasan saya mengenai pakaian adat Melayu Riau. Semoga melalui ini kita bisa lebih mempelajari lagi, lebih mengetahui luas lagi bagaimana pakaian Melayu adat Riau. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.